Salam Pendidikan Indonesia. Hey Sobat Fascinator Studio, bersama saya Asyakawa Febri. Kali ini kita berada di modul animasi 2 dimensi. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang peralatan standar animator. Yang pertama, file guide. File guide yang atau disebut dengan graphical, yaitu panduan standar atau frame guide saat mengerjakan animasi. Berupa lembar plastik bening atau buram frosted. Di dalamnya memuat cakupan untuk standar televisi, video maupun bioskop. Panduan ini dimasukkan agar saat mengerjakan animasi, komposisinya tidak terkena pemotongan bidang gambar. Gambar maupun tulisan harus tetap di dalam save area. Misalnya dari materi film ditransfer ke format video atau televisi. Secara teknis akan terjadi cropping sekitar 30%. Jika kita menggambar wajah close up, dimungkinkan akan kehilangan jidat dan bibir. Atau jika kita membuat tulisan untuk judul atau titel kredit, dimungkinkan terjadi pemenggalan komposisi sehingga kalimat kehilangan beberapa suku kata atau huruf. Perhatikan pada contoh gambar buaya berikut. Yang kedua, peg hole, yaitu lubang pada kertas gambar atau blank sheet untuk tempat peg bar guna menjaga kestabilan dan mengunci posisi kertas sehingga kertas tidak mudah bergeser dari posisi dan presisinya saat animator mengerjakan animasi. Dua lubang tepi kiri dan tepi kanan berbentuk segi panjang oblong dengan lubang bulat atau round peg berada di antaranya. Peg hole hanya untuk animasi yang dikerjakan secara tradisional, yaitu menggambar di permukaan kertas. Kini pena digital dan tab Wacom menggantikan fungsi kertas. Namun demikian, bagi pemula sebaiknya tetap menggunakan kertas karena kertas mempunyai emosi sendiri saat kita menggoreskan pensil di permukaannya dibandingkan menggunakan Wacom atau pena digital. Yang ketiga, peg bar atau tab atau tapu dalam bahasa Jepang. Semacam penggaris berukuran lebar 3/4 inci kali 11 inci atau 28 cm dari bahan besi, aluminium atau dengan ketebalan 2-3 mm. Berfungsi vital saat pembuatan sekuens animasi kartun 2 dimensi. Menjaga stabilitas dan presensi kertas gambar agar tidak mudah bergeser. Di bagian kiri dan kanan terdapat oblong, sedangkan bagian tengah disebut dengan round peg bar. Jarak oblong di satu sisi ke sisi lain bisa berbeda-beda untuk tiap merek. Disney menempatkan jarak dua oblong justru lebih pendek dibandingkan merek lain atau Acme Oakberry. Konon jauh sebelum ditemukan peg bar untuk menjaga posisi kamera, animator menandainya dengan titik kecil pada keempat sudut kertas. Cara ini dilakukan saat Winsor McCay mengerjakan Gertie the Dinosaurus pada 1910-an. Setelah Emil Cole meluncurkan Phantasmagoria, tentu saja cara membubuhkan titik kecil ini justru kurang efektif karena tidak menjamin kestabilan gambar. Terdapat 4 merek peg bar terkenal, masing-masing tampil dengan standar berbeda. Merek itu adalah Winsor, Acme, Oakberry, dan Disney. Buatan Disney jarak antara dua oblong lebih pendek jika dibandingkan 3 merek saingannya. Yang keempat, pang holder atau pelubang kertas. Alat pelubang kertas untuk animasi. Tanpa alat ini mustahil sebuah produk animasi berjalan karena fungsinya yang demikian vital. Di Indonesia dulu beberapa toko buku menyediakan alat seperti ini, terakhir hanya Solution Cam, satu-satunya perusahaan yang melatih tenaga-tenaga animasi yang juga menyediakan peralatan dan material animasi. Karena langkanya alat ini, apabila ingin membuat animasi terpaksa harus ke studio PPVN, sekedar melubangi kertas untuk 1-5 rem sekaligus.
Yang kelima, lightbox. Lightbox atau kotak lampu merupakan salah satu perangkat bantu animasi. Cahaya lampu 5-10 watt mampu menembus 3 atau 4 helai kertas saat animator bekerja membuat key pose atau pengerjaan in between. Cahaya lampu neon umumnya kurang baik karena getaran dan daya pijarnya mengganggu kesehatan mata dibanding lampu bolam atau sejenis halogen. Pada studio yang lebih profesional menggunakan permukaan kaca berbentuk bulat atau disk yang dapat diputar sehingga 360 derajat dapat digeser kiri dan kanan, atau panning atau atas bawah tilt. Yang keenam, stopwatch. Stopwatch adalah salah satu gadget animator guna mengukur durasi. Beberapa merek stopwatch terkenal melengkapinya dengan satuan hitungan frame di samping menit dan detik. Namun, cara ini diragukan akurasinya karena saat gerakan ibu jari menempel tombol, dibutuhkan waktu sepersekian detik yang bagi animasi merupakan waktu yang amat berharga. Untuk menanggulanginya, animator biasanya menambah durasi 12 hingga 24 frame. Sejumlah animator lebih menyukai jenis metronom untuk durasi animasinya agar tempo animasinya lebih berirama. Yang ketujuh, cermin. Cermin juga merupakan salah satu perangkat animator saat mencari referensi untuk ekspresi wajah. Sang animator akan menghadap cermin. Bak seorang artis, ia memperagakan segala ekspresi. Dengan demikian diperoleh referensi untuk dituangkan dalam animasinya. Animator sesungguhnya adalah aktor atau aktris kertas atau aktor pensil. Cermin tidak hanya berguna untuk referensi wajah semata, tapi juga untuk mengetahui gerakan seperti sikap jari saat memegang, mengepal, membuka, dan sebagainya dari segala arah pandang atau angle. Yang ke-8, kamera. Kamera tidak harus dengan merek terkenal dan dengan harga mahal. Kini, banyak di pasaran jenis kamera digital dengan harga terjangkau. Namun yang terpenting adalah mampu merekam secara baik dan mudah memindahkan data rekamannya atau loading ke komputer, sehingga setiap saat bila dibutuhkan suatu referensi dengan mudah pula mendapatkannya. Jenis gadget lain yang lebih praktis penggunaannya adalah handphone dengan fasilitas kamera. Yang ke-9, notebook. Menurut Robert Wallace, direktur untuk animasi stop motion, sangat dibutuhkan animator untuk menuangkan coretan sketsa secara cepat maupun mencatat ide-ide baru manakala datang inspirasi secara tiba-tiba, baik jelang syuting ataupun tengah malam menjelang istirahat tidur. Dengan demikian akan terkesan penuh ide-ide spontan saat di lapangan kerja. Yang ke-10, kursi nyaman. Tempat duduk sebagai kursi kerja nyaman sangat dibutuhkan mengingat seorang animator rata-rata bekerja 12 hingga 18 jam sehari, terutama untuk mengurangi beban ruas tulang belakang dan pinggang, bahkan tulang ekor yang menanggung beban terberat tubuh. Demikian pula Paul Lazel dari studio Lazel Bros. Yang ke-11, buku panduan. Sebaiknya melengkapi diri dengan beberapa buku panduan tentang animasi yang menguraikan animasi secara mendasar hingga teknis profesional dengan contoh-contoh gambar teknik animasi yang sangat berguna dan membantu kerja animator saat mengalami kebuntuan ide. Seperti disarankan Richard Williams, sang sutradara Who Framed Roger Rabbit atau Disney Animation The Illusion of Life dari penulis Ollie Johnston dan Frank Thomas, 2 dari 9 animator sepuhnya Disney. Yang ke-12, mannequin. Tanpa harus menghadirkan seorang live model dengan bayaran mahal, kita bisa menyiapkan boneka mannequin atau stop motion tool yang bisa dipajang di meja kerja. Boneka ini mampu sebagai panduan gerak dari segala sisi pandang saat animator bekerja membuat sketsa ataupun mendesain karakter. Yang ke-13, stop motion tool. Bila kita seorang animator stop motion dengan objek clay atau tanah liat, boneka atau puppet doll, sebaiknya mempunyai sendiri tool ini, seperti bola mata dari material selotop atau benda lain yang mampu merekap namun mudah dipasang dan dicabut tanpa rusak atau sobek. Bola mata dari yang tengah terbuka
lebar, setengah terpejam, dan terpejam atau air mata yang dapat dianimasikan hingga terkesan mengalir. Yang ke-14, Wacom Cintiq. Di era digital masa kini, Wacom memang sudah menjadi kebutuhan animator saat mengerjakan animasinya. Tidak lagi dengan lembar-lembar kertas yang berkas-berkasnya dapat memenuhi ruangan, Wacom hadir dari model ukuran 13 inci hingga yang monster 27 inci. Sangat membantu memudahkan membuat sketsa gambar ataupun animasi melalui grafik tabelnya. Yang ke-15, Dropbox. Salah satu yang tak kalah penting dalam produksi animasi era digital masa kini adalah kebutuhan akan Dropbox. Sering kita mengirim data dalam bentuk sequence dengan bobot puluhan megabyte yang tidak mungkin dikirim email secara biasa hanya menampung beberapa megabyte. Dropbox adalah salah satu solusinya, gratis. Di samping masih terdapat fasilitas lain seperti Google Drive. Dengan demikian, komunikasi dan sharing sesama animator atau motion grabber dalam suatu proyek makin dimudahkan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang peralatan standar animator. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa belajar hari ini. Bye.